认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu sekalian mendengar suaranya. Kebaktian pada sore hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, hari ini, hari yang Kau kuduskan, kami kembali boleh beribadah. Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan diri dan mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah online ini. Memberkati juga setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Kami pertaruhkan baik saudara yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang menjadi singers, maupun juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ini merupakan satu kesatuan di dalam ibadah kami. Tuhan berkenan melawat setiap anak-anak-Mu dari jemaat HK ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Kau pakai setiap anak-anak dan hamba-Mu yang terbatas untuk menjadi berkat, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh semakin mengenal Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi pada hari ini, pada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada saat ini, kita akan memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah. Mari jemaat katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji
Tiada yang seperti Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan, tinggikan nama-Nya. Mari kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hey! Dengan sukacita hatiku percaya. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
神，因为有你，因为有我，甘心给我去爱，但愿这一份难过去爱。耶稣的爱牵来我，解开我的生命，让神迹成为别人祝福。耶稣的爱原来我，亲手手爱我，跟你齐上宣称我主爱。爱经历我，敞开我的生命，让神迹成为别人祝福。耶稣的爱全能我，亲手爱我，我们一起向宣称我主爱。一起向宣称我主爱，我们一起向宣称我主爱。 Mari jemaat kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu menuntun kita, membimbing kita sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau gembala yang baik. Katakan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
pagi, saudara sekalian. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Walaupun kita beribadah di dalam online ya dengan lewat jaringan internet ya. Saya bersuka cita karena boleh kembali bertemu bersama-sama dengan jemaat, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekalian bukan kebetulan pada hari ini adalah hari minggu pertama dari 4 hari minggu sebelum kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal ya, yang disebut minggu-minggu menanti merayakan Tuhan Yesus atau minggu-minggu Advent. Nah, saudara sekalian, pada hari ini firman Tuhan terambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita sama-sama membukanya, saudara ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, kalau sudah menemukan, mari kita sama-sama mendudukkan kepala masuk dalam doa dengan Alkitab yang terbuka sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun. Dan tidak terasa ya Tuhan, kami akan memasuki akan persiapan minggu-minggu di dalam merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Tuhan, saat ini kami sudah ada di hadapan hadirat-Mu, dimanapun berada, kami sedang beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam firman Alkitab yang terbuka pada saat ini Tuhan, biarlah setiap kali kami membuka firman Tuhan, kami mau membuka hati kami. Dan kami mau mohon Roh yang Kudus membuka mata rohani kami. Tolong hamba-Mu sebentar ya Tuhan, akan menguraikan firman Tuhan juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, dimanapun jemaat-Mu berada. Walaupun ya Tuhan sekarang dalam suasana COVID-19, kami tetap Tuhan berdoa dan beribadah kepada-Mu. Kami tetap mendoakan saudara-saudara kami. Kalau ada yang berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon pemulihan, mohon jalan keluar, mohon kesembuhannya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami, hidup kami serahkan waktu ini. Amin. Demikian puji firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, saudara sekalian, terutama ayat yang akan kita tekankan adalah ayat yang ke-10 bagian akhir, 10 bagian B, yang bunyinya demikian, dari kata aku datang. Mari kita bersama-sama membaca dimanapun Anda berada ya. 1, 2, 3 dari kata aku datang ya. Pasal 10 Yohanes ayat yang ke-10 bagian akhir. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah adakah keselamatan di luar Yesus Kristus? Nah, saya berharap saudara setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, setiap kita harus dapat menjawab. Saya dan Anda harus dapat menjawab, adakah? Nah, saudara, ayat 10, ya 10 bagian akhir dari pasal 10 Yohanes mengatakan tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang adalah supaya memberikan kita hidup yang berkelimpahan, saudara. Mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam New International Version dikatakan, I have come that they may have life and have it to the full. Ya, saya sudah datang supaya mereka boleh mempunyai hidup dan mempunyainya menuju kepada kepenuhannya. Nah, dalam terjemahan yang lebih kuat lagi, saudara, Amplified Bible mengatakan, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Wah, ini bagus sekali, saudara, ya. Aku datang dan supaya mereka mempunyai hidup dan menikmati hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan sampai kepada kepenuhannya, sampai itu mengalir, memancar, saudara sekalian. Saya langsung teringat, saudara, satu cuplikan penginjilan. Nah, pada waktu itu saya sedang operasi mata yang memang ada di Amerika pada waktu itu, saudara, pada tahun 1988. Nah, saya ditemani oleh seorang bantuan teman saya. Nah, waktu itu dia ternyata bertemu dengan teman SMA saya, saudara. Dia ketemu dengan teman SMA saya, lalu teman SMA saya itu ingin bertemu. Wah, ya baik ini ya. Di tempat yang jauh, saudara, dari Indonesia bisa ketemu. Akhirnya kita merencanakan mengunjungi dia. Nah, pada waktu itu, saudara, rumahnya itu dia tinggal di daerah yang elit, saudara. Ya, di daerah Beverly Hills, itu dekat Hollywood, ya, daerah bidang-bidang film di sana, ya. Kita waktu ke sana mencari susah, saudara, ternyata tempat itu tuh susah dicari, ya. Tempatnya sih yang besarnya ketemu, tapi tempatnya udah diatur sedemikian rupa, tidak mudah menemukannya, ya. Satu kali muter lagi, 2 kali. Akhirnya kita berdoa, ini coba sekali lagi dah terakhir ini, kalau nggak ketemu ya gimana ya, kita berdoa, Tuhan kalau berkenan kita boleh bertemu. Akhirnya ketemu, saudara sekalian. Ya, setelah bertemu, wah, kita merasa nostalgia, ini ketemu lagi teman TMK nih, teman masa kecil, TMM, teman masa muda, saudara, ya. Jadi ketemu, dan akhirnya 2 teman saya ini pinter main gitar, saudara. Yang hamba Tuhan juga pinter main gitar. Yang teman saya itu CS namanya, itu dia pinter main gitar, bahkan waktu itu juara gitar nasional, saudara, pada waktu SMA itu. Ya, mereka main lagu-lagu Kus Plus. Kakak perempuannya main piano, jadi bertigaan main. Saya ikut menikmati, saudara sekalian. Setelah selesai, mereka mau ngomong-ngomong tentang kekristenan, katanya. Mereka tahu saya jadi hamba Tuhan, saudara sekalian. Singkat cerita, akhirnya ya saya katakan, baik kalau begitu. Nah, saya berikan saja 4 inti Injil, saya katakan. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Allah mencari manusia. Tapi manusia itu adalah orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tapi bersyukur Tuhan Yesus menyediakan jalan salib, jalan keselamatan, jalan anugerah, ya. Nah, tapi kita harus ambil keputusan. Saya tanya teman saya, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Oh, sudah. Saya sudah terima Tuhan Yesus, saya Kristen. Saya pikir dia kan dulu kan sekolah Kristen, saya pikir dia udah Kristen. Tapi teman saya yang pendeta ini, ya si P ini, dia mengatakan, oh, dia hidupnya banyak masalah dia. Kamu jangan bohong, kamu hidupnya beban berat. Terus dia bilang, oh, biasa. Semua orang yang punya masalah kan. Orang Kristen juga punya masalah. Nah, waktu itu saya pikir, oh ya betul juga ya, jadi ya sudahlah. Tapi dia bilang, ngomong. Nah, saya jarang ketemu penginjilan seperti ini. So, dia bilang, ngomong. Lalu saya pikir, harus ngomong apa lagi, dia seperti sudah Kristen ya. Akhirnya saya ingat, saudara, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, yang mengatakan tadi, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, ya, dan hidup yang berkelimpahan, ya. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terus saya tanya teman saya, kamu betul-betul memiliki hidup yang kelimpahan kalau kamu sudah Kristen, sudah percaya Tuhan? Dia diam, saudara. Ya, dia terdiam. Akhirnya saya katakan, kalau kamu belum, berarti kamu belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Ya, kalau orang yang sudah terima Tuhan Yesus, memang ada orang Kristen bisa mengalami kesusahan, saudara. Ya, bisa sedih, bisa, tapi tidak sedih terus. Bisa kecewa, bisa, tapi tidak kecewa terus. Bahkan mengalami COVID ini, tapi ada anugerah Tuhan yang cukup, yang berlimpah. Nah, akhirnya saya bilang kepada dia, kalau begitu kamu rekomitmen kembali, ya. Nah, waktu itu setelah itu kita berdoa, saudara, mendoakan dia supaya dia mengalami hidup yang berkelimpahan sungguh-sungguh. Nah, saudara, hari ini ada 4 hal kan saya bahas. Yang pertama itu adalah tentang masalah adakah keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, jadi pertama adalah soal ruang lingkupnya adalah the konteks, ya, dari masa yang kita bicara ada keselamatan. Apa itu keselamatan, saudara? Apakah selamat dari kecelakaan atau selamat dari apa ini? Ya. Nah, keselamatan di sini itu arti kata selamat itu adalah bebas dari, ya,
Nah, di sini ada hubungan dengan dosa, saudara. Bebas dari hukuman dosa. Kita semua orang berdosa. Bebas dari sifat dosa. Bebas dari kuasa dosa. Bebas dari mati rohani. Bebas dari mati kekal di neraka. Saudara sekalian, itu namanya selamat, saudara. Sudahkah Anda dan saya mengalaminya? Sudahkah Anda mengalaminya? Nah, saudara sekalian, bagian kedua adalah how can it be? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Saudara sekalian. Nah, di sini saudara ada satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Yohanes 14 di dalam ayatnya yang ke-6 yang mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saya di sini saudara bertemu dengan satu orang. Dia adalah suami dari jemaat saya, saudara, waktu di Indonesia. Ya, memang dia sudah pindah ke Boston. Nah, suaminya ini seorang yang baik sekali, saudara. Dari sebelum menikah sudah pernah datang ke Vancouver di Kanada. Lalu dia itu orang yang mau rekreasi, tapi dia menunda rekreasinya 2,5 jam, saudara. Bertanya tentang kekristenan. Orangnya baik sekali. Tapi waktu itu dia belum terima Tuhan, dia sudah ngomong-ngomong lama. Nah, ini terjadi pada tahun 1999 ya, 1 tahun sebelum saya pulang ke Indonesia pada tahun 2000. Dan dia kata pagi dan sebelum pulang ke Indonesia harus mampir. Nah, setelah mereka menikah, mereka tinggal di Boston, saudara sekalian. Nah, hari itu, malam itu dia minta ketemu untuk ngomong-ngomong dia tanya ayat ini, saudara. Pak Gideon, bagaimana pendapat Pak Gideon mengenai ayat ini? Apakah keselamatan itu cuma ada melalui Tuhan Yesus Kristus? Lalu dia tanya saya, bagaimana pendapat Pak Gideon? Saya bilang, wah, saya setuju, saya menerima. Oh, itu menurut pendapat Pak Gideon begitu. Jadi itu menurut pendapat Pak Gideon demikian. Saya bilang, iya, tapi ingat ya, perkataan ini dikatakan oleh siapa? Saya katakan, coba lihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, kepada murid-murid pada waktu itu, dan khusus pada Thomas yang bertanya mewakili murid-murid ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku pergi dan kamu tahu ke jalan ke situ." Tapi Thomas mengatakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lalu Yesus mengatakan kalimat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Nah, saudara, saya katakan kepada saudara kita ini, dia orang yang baik sekali. Saudara sudah sering dengar tentang ini. Saya katakan, ingat ini perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan saya. Jadi kalau saudara saya menerima perkataan ini. Kalau saudara tidak menerima perkataan ini, saudara bukan tidak menerima saya, tapi tidak menerima perkataan Tuhan Yesus. Anda menolak perkataan Tuhan Yesus. Anda tidak setuju dengan Tuhan Yesus. Jadi Anda bukan menolak saya, tapi Anda menolak perkataan Tuhan Yesus kalau Anda tidak menerimanya. Saya tanya, bagaimana ini? Sudah pernah memikirkan hal ini? Sudahkah membuka hati? Nah, teman saya ini, saudara, ya, itu istrinya kan ke gereja, ya, istrinya sudah sungguh-sungguh menjadi jemaat kami di Vancouver, ya, dan sudah dibaptis menerima Tuhan Yesus. Nah, suami orang yang baik memang, tapi belum, saudara. Istrinya sudah lama mendoakan. Nah, saat itu saya tanya, sudahkah kamu mempunyai keputusan? Sudah sering bercakap-cakap, sudah cukup lama. Bagaimana responmu kepada perkataan Tuhan Yesus ini? Dia terdiam, saudara, lebih dari setengah jam. Kurang lebih 40-an menit begitu. Wah, kita terdiam saat itu, saudara. Dan akhirnya saya katakan, maukah engkau menerima Tuhan Yesus? Karena dia adalah jalan dan kebenaran. Dan saudara, dia mau menerima Tuhan Yesus. Oh, satu hal yang luar biasa, satu hal yang sukacita, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan melupakan pengalaman itu. Dia menerima Tuhan Yesus. Dan pada tahun 2016, saudara, pada waktu saya sempat ke Boston, anak kami sekolah di Amherst itu 2,5 jam kurang lebih dari Boston, ya. Nah, waktu itu dia mengatakan, "Pak Gideon, kalau saya mau dibaptis boleh nggak?" Jadi saudara itu 17 tahun kemudian itu ya, dia belum dibaptis. Dia bilang, "Oh, aku belum dibaptis, kenapa?" Dia bilang dia ada satu ganjelan, ada dengan peraturan gereja yang dia tidak setuju. Nah, ini lagi, saudara, ya. Jadi saya bilang, "Oke, kalau gitu kamu dibaptis dong, ya, dibaptis." Tapi minta Pak Gideon baptis. Wah, saya bilang, saya sudah pulang ke Indonesia. Boleh nggak Pak Gideon baptis? Nah, saya bilang, kalau mau dibaptis, harus izin kepada pendetamu. Izin pada pendetamu, itu pendeta mengizinkan, saudara. Oh, kalau begitu saya bilang, kalau mau minta saya baptiskan, berarti harus ada dari gereja, harus ada yang datang menjadi saksi. Ya, akhirnya pendeta mengutus sang istri, ya, semuanya untuk datang menyaksikan, saudara, dan beberapa jemaatnya. Nah,
saudara P ini, saudara P ini, dia minta dibaptis selam lagi, saudara. Dan waktu itu sudah mulai musim dingin, ya, sekitar bulan September itu, saudara, ya. Jadi musim dingin di Boston itu sudah mulai dingin, saudara. Nah, akhirnya pada saat itu saya baru pertama kali, saudara, membaptis di pantai di menjelang musim dingin. Jadi harus pakai itu, airnya dingin sekali, saudara, harus pakai baju selam, baju menyelam itu. Nah, waktu setelah puji-pujian lalu akan dibaptiskan, saya minta sebelum dibaptiskan, bisakah kamu menyaksikan mengapa ada peristiwa hari ini? Nah, waktu itu, saudara, dia bersaksi, dia menangis, dia terharu, saudara. Saya juga terharu yang melihat. Dia katakan, ini karena istri saya, kesaksian istri saya. Terus sekalian, puji Tuhan, istrinya begitu setia, begitu lama mendoakan sang suami. Saya percaya suaminya juga orang yang baik, sudah ke gereja, bahkan sudah menerima Tuhan tahun 1999. Dan akhirnya dia bilang, saya harus mengaku iman percaya. Puji Tuhan, hari itu sudah dengan terharu dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala pujian bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi jalan keluarnya apa, saudara? Di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi tadi bagaimana terjadi di dalam Yesus Kristus. Nah, jalan keluarnya ada satu ayat, saudara, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, di dalam ayat yang ke-12, ya. The way out ini tadi, ya. Tadi kan itu the process of finding the way, ya, menemukan jalan keluar, ya. Nah, itu adalah melalui Yesus Kristus yang adalah jalan itu. Nah, dikatakan di sini, saudara, di dalam Kisah Rasul 4, di dalam ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Nah, tadi, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Allah. Tidak ada seorang pun. Nah, ya. Dan di sini dikatakan, saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nah, kita semua manusia, ya, yang olehnya kita, Anda dan saya, dapat diselamatkan. Jadi jalan keluarnya, saudara, apakah itu? The gospel, kabar baik, the good news, ya. The gospel, evangelion, itu adalah baik, indah. Angelion itu kabar yang indah. Apa itu, saudara? Tadi saya sudah katakan di awal. Allah mengasihi manusia, Anda dan saya. Kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan setelah mati di kayu salib menanggung hukuman dosa. Selamat itu bebas dari hukuman dosa karena Tuhan Yesus yang menanggungnya. Selamat itu bebas dari sifat dosa yang menguasai kita, bebas dari kuasa dosa, bebas dari mati rohani. Kita bisa memiliki satu hidup rohani, hubungan dengan Tuhan. Dan kita bebas dari mati kekal. Kalau meninggal dalam dunia ini, kita bisa sama-sama, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah jalan keluarnya, yaitu kayu salib Kristus. Nah, tetapi yang keempat, kita harus mengambil keputusan, saudara sekalian. Sudahkah Anda memutuskan? Ya, tadi kan saudara P itu, ya, yang di Boston itu, dia akhirnya memutuskan. Sudah lama dia mendengar seorang yang baik sekali, tapi dia belum sungguh-sungguh. Nah, hari ini, saudara, maukah Anda mengalami hidup yang berkelimpahan, mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan? Yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, yaitu the disciple, menjadi murid, saudara. Jadi keselamatan itu bukan hanya, ya, menjadi anak Tuhan, tapi dikatakan oleh di dalam Matius 28 ayat yang ke-19-20, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengalami sudahkah Anda mengalami hidup yang berkelimpahan tadi? Kekristenan itu adalah Kristus. Kristus yang mati dan bangkit, Kristus yang punya hubungan pribadi dengan saya, dengan Anda dan saya. Dan Kristus yang adalah Tuhan seluruh kehidupan Anda dan saya. Maka itu kita mengalami hidup yang berkelimpahan, saudara. Ya. Nah, saya ingin saksikan atau cuplikan, saudara, di sini tentang
satu kutipan dari satu majalah. Ini majalah umum, Time Magazine, ya. Jadi ini kesaksian yang sangat objektif itu ya. Dikatakan di situ pada majalah Time tahun 2005 memang ini ya, tahun bulan April itu. Saudara, kenapa saya kutip? Karena ini satu tahun yang agak khusus, saudara. Pada tahun itu ada 2 figur Kristen ya, yang menjadi disebut di sini the life and ideas of the world's 100 most influenced people. Jadi hidup ataupun pikiran atau ide dari 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nah, biasanya ada tokoh Kristen ya, orang Kristen mungkin ada, tapi yang tokoh Kristen yang menonjol itu biasanya hanya 1 dimasukkan di situ. Tapi kali ini saudara ada 2, yaitu Rick Warren dengan John Stott pada tahun itu. Ya. Nah, Time Magazine menuliskan saudara, ya waktu itu bukunya John Stott memang bukunya Rick Warren itu terkenal, Purpose Driven Life pada waktu itu saudara, itu sudah laku pada tahun itu 22 juta kopi. Ya, itu sudah diterjemahkan dalam 28 bahasa. Mungkin kalau sekarang sudah lebih, sekarang mungkin waktu itu saya pernah tahu sudah 36 juta, mungkin sekarang sudah 40 juta mungkin ya. Bahkan mungkin sudah 50 juta karena begitu cepatnya perkembangan dengan teknologi internet sekarang, saudara sekalian. Ya, nah jadi waktu itu dituliskan oleh majalah Time bahwa ada satu kejadian ya, dia terjadi sebulan sebelumnya, katanya dimuat dalam waktu di dalam majalah nomor itu, saudara, nomor 100 orang yang berpengaruh itu. Dikatakan pada bulan Maret itu ada seorang murder suspect, ya seorang yang tersangka pembunuhan, saudara, dikejar oleh polisi, namanya Brian Nichols. Jadi kejar polisi, mau ditangkap karena dia tersangka pembunuhan, dia membunuh seseorang. Nah, tapi pada suatu dia menculik seorang yang bernama seorang pemudi, ya seorang gadis pemudi namanya itu Ashley Smith. Dia jadikan sandera, saudara. Dia jadikan sandera ya, supaya kalau mau ditangkap dia hostage sandera, ya. Nah, jadi dia waktu bersembunyi itu dia lihat ini Ashley Smith sedang membaca satu buku. Kenapa kamu kok baca buku malah jadi sandera? Aku bukannya takut malah baca buku ya. Nah, dia lihat, dia baca, saudara, buku itu ternyata buku Purpose Driven Life. Ya, setelah membaca buku itu, saudara, dia menerima Tuhan Yesus. Hidupnya berubah, saudara. Ya, Anda bayangkan itu masuk dalam majalah Time itu. Ya, ini unik juga ya. Dan dikatakan di sana, saudara, setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia menyerahkan diri, saudara. Dulu dikejar-kejar, ya pembunuh dicari, dia merasa tidak bersalah karena dia membela diri, ada orang menghalangi, jadi dia membunuh, dia menculik, menyandra. Sekarang malah dia bertobat, dia menyerahkan diri. Kan dalam buku itu dibahas the purpose driven, hidup yang bertujuan, ya hidup yang bertujuan, hidup yang dikatakan saudara sekalian, yang tujuan itu bukan di dalam diri Anda, tapi lebih besar dari diri Anda, itu di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, maukah Anda mengalami hidup yang berkelimpahan? Ya. Dikatakan oleh John Stott. Nah, ini di dalam bukunya, saudara ya, dia punya buku yang disebut The Handbook of Christian Basics. Ya. Jadi buku tentang dasar-dasar kekristenan, dia katakan kalau Anda mengalami hidup yang berkelimpahan itu Anda harus, ini menarik sekali, saudara. Dia mengatakan to know Christ as our friend, mengenal Yesus sebagai teman kita, saudara. Ya, ada satu lagu yang terkenal yang bernama yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Ya, kalau Anda melihat Guinness Book untuk gospel song, untuk lagu-lagu rohani, itu yang nomor 1 itu Amazing Grace, saudara. Ya, yang kedua, peringkat kedua dan juga masuk 10 besar, yaitu What a Friend We Have in Jesus. Yesus sahabat sejati. Sudahkah Anda mengenal Yesus? Kata John Stott, harus mengenal Yesus sebagai sahabat sejati, yang nomor 1. Yang kedua, to trust Christ as our Savior. Percaya bersandar Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tadi kan dia sudah mati dan bangkit. Dan yang ketiga, to obey Christ as our Lord, mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, saudara sekalian. Sudahkah Anda mengalami hal ini? Saudara, sengaja saya cuplik satu kesaksian lagi yang terakhir, yaitu dari satu buku, saudara, yang berjudul The Good and Beautiful Life dari James Bryan Smith. Ya, Pastor Jim ini ya. Nah, dia sedang praktek, saudara, untuk disertasi doktoralnya S3-nya, dia harus ada praktek gitu ya. Nah, dia praktek di satu tempat perawatan, ya, ada rumah sakit di situ, ada tempat perawatan. Nah, pada waktu itu satu pagi dia dipanggil, saudara, oleh kepala perawat, ya. Pastor Jim, ini ada orang perlu mendapat kunjungan pendeta nih, kunjungan pastor, ya, yaitu room 116, ya, ruang 116. Nah, lalu Pastor Jim pergi ke sana, saudara, dan di sana ada seorang yang dikatakan yang kelihatannya sangat serius dan sangat penting, ya, rambutnya itu abu-abu, ya, jadi sudah ada hitamnya, ada putihnya, abu-abunya banyak. Dikatakan dia pakai baju kardigan, saudara, pakai sweater kardigan, duduk di kursi goyang. Lalu dia langsung bilang, "Selamat sore, silakan duduk." Ya, lalu setengah jam dia ngomong, saudara, tentang filsafat, tentang budaya, tentang agama-agama dunia.
Ya sampai Pastor Jim bingung, katanya mau dapat kunjungan perdana cuma mau cerita, mau curhat, saudara. Ya, dan akhirnya dia lalu mengatakan, maukah besok datang lagi? Maukah datang lagi besok? Pastor Jim bilang, oh iya, dia ada di sini. Oke, saya datang lagi. Dan 6 hari berturut-turut, saudara, Pastor Jim datang. Ya, tiap hari ngomongnya begitu, muter-muter kemana-mana. Tapi diperhatikan, saudara, tiap hari dia mulai sedikit demi sedikit semakin membuka dirinya. Akhirnya pada kunjungan yang ke-7, saudara, baru terlihat apa tujuan utamanya, apa yang dia mau katakan. Nah, jadi kalau kita pelayanan, saudara, kadang-kadang kunjungan 1 hari belum, itu kunjungan hari yang ke-7, saudara. Dia ingin mengakui bahwa hidupnya itu buruk. Padahal kalau dilihat di sini dikatakan, saudara, menurut kebanyakan orang hidupnya tidak begitu buruk. Bahkan dikatakan dianggap cukup baik. Dia lahir pada tahun 1910, pada waktu berumur 25 tahun, yaitu tahun 1935, dia sudah mempunyai uang $1 juta. Orang Amerika tuh sekali pemuda-pemudi banyak cita-cita pertama punya uang $1 juta, saudara ya. Lalu pada umur 45 tahun, yaitu tahun 1955, dia sudah menjadi orang yang terkaya di negara bagiannya, di state, ya, di state-nya. Dia menjadi orang yang terkaya, saudara. Politikus ingin jadi temannya, ingin sekali jadi temannya, tapi itu namanya Ben Jacob, saudara ya. Ben Jacob ini mengatakan, aku suka berbohong, aku menipu, aku mencuri dari siapa saja, sebab aku punya moto, ya. Take all you can from whoever you can. Jadi ambilnya yang Anda bisa, ya, dari siapapun yang Anda bisa, ya. Dia katakan, saya punya kuasa yang besar, saya punya 2.000 pegawai. Dan dikatakan, saudara, semua orang itu hormat dan takut kepada dia, ya. Dan dikatakan, uang itulah yang menjadi perhatian utamaku, ya. Ketiga istriku meninggalkan aku. Jadi 3 kali menikah, 3 kalinya pun meninggalkan dia karena dikatakan ditelantarkan dan mendapati aku sedang selingkuh, katanya. Jadi dia istri meninggalkan dia. Punya seorang putri, ya. Tapi putrinya sudah umur 40 tahun sekarang dan tidak mau bicara denganku, dia katakan. Dan Ben pada waktu itu, Ben Jacob ini berhenti sebentar, dia melihat Pastor Jim. Apakah Pastor Jim akan menilai dia, menghakimi dia? Tidak, Pastor Jim tidak. Tadi cuma terkejut, saudara. Tapi waktu Pastor Jim melihat orang ini, Ben ini, saudara, kelihatan di sini kebapaan. Ya, tidak terlihat bahwa dia seorang yang ambisius, yang egois gitu ya. Bahkan kelihatan seperti orang yang tidak berdosa, dikatakan di sana. Tapi dia mengatakan, Ben melanjutkan, saya kira dapat kau katakan, Pastor Jim, hidupku hancur. Karena hari ini sesungguhnya saya tidak punya apa-apa. Oh, kaget, saudara. Oh, uang saya punya. Ya, saya masih punya banyak uang. Yang dapat saya habiskan selama hidup saya malah berkelebihan. Tapi itu tidak membuat saya bahagia. Saudara perhatikan ya. Banyak uang tapi tidak bahagia. Saya duduk di sini setiap hari menunggu mati. Aku tak punya apa-apa selain ingatan yang buruk. Dia ingat dosa-dosanya, saudara. Saya tak peduli siapapun. Dan sekarang tak seorang pun peduli saya. Kau anak muda, dia katakan kepada Pastor Jim, hanya kau yang saya miliki. Jadi temannya cuma Pastor Jim yang baru dia kenal kurang lebih seminggu ini, saudara ya. Akhirnya Pastor Jim mengatakan, sebelum musim panas, Pastor Jim selalu berkata kepada Ben, the only way to live was to follow Jesus. Satu-satunya cara untuk hidup adalah ikut Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, oh, Jesus was brilliant. Tuhan Yesus itu brilliant, but too late, so late for him, for me, dia katakan. Ya, dia umur sudah 75, terlambat buat saya. Tapi sepanjang musim panas, sepanjang summer, setiap hari, Pastor Jim tidak putus asa. Dia terus menceritakan mengenai mercy and forgiveness, mengenai pengampunan, mengenai rahmat, mengenai belas kasihan Allah. Dan juga and the opportunity to change. Satu kesempatan untuk berubah. Akhirnya, saudara, Ben menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini kejadian yang sesungguhnya. Ben menerima Tuhan Yesus. Dan terakhir kali dikatakan, Pastor Jim mendengar tentang Ben itu dari putrinya. Putrinya yang menulis kepada dia bahwa Ben meninggal pada waktu berumur 88 tahun. Jadi dia sempat 13 tahun mengalami hidup bersama Tuhan Yesus. Mereka berdamai, ya, putri sama papanya, sama ayah yang berdamai, dan Ben dikatakan memiliki iman yang menyelamatkan. Ya, di tahun-tahun akhir hidupnya, dia dikenal sebagai manusia yang berbeda, yang berubah, saudara. Ben berterima kasih melalui putrinya, ya, berterima kasih kepada Pastor Jim,
Dan Ben dikatakan, Ben died a radiant death. Ben meninggal dengan satu kematian yang bersinar, kematian yang bercahaya. Saudara-saudara sekalian, maukah pada hari ini kita mengalami the purpose driven life, hidup yang bertujuan. Be the person that God wants you. Jadilah orang yang Tuhan ingin Anda jadi. Be a disciple of Christ. Jadilah murid Kristus. Alamilah hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan supaya Anda bisa mempunyai hidup dan punya hidup yang berkelimpahan. Sudahkah Anda punya? Maukah menerima Tuhan Yesus, mengikut Dia? Ya. Adakah saudara kepastian keselamatan di luar Tuhan Yesus? Anda menjawab dari kesaksian tadi, saudara. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesaya 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus yang ada kepastian. Hanya ada 4 kemungkinan, saudara. Apakah kita mau ikut diri kita sendiri? Mau ikut idola kita, orang yang kita anggap lebih dari kita? Atau kita mengikuti satu ideologi atau satu kepercayaan agama? Atau kita mau ikut Tuhan Yesus? Marilah kita menjawab Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pada saat ini ya Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, khusus di tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, banyak orang yang sudah mulai merasa jenuh, tidak menemukan akan tujuan hidupnya. Biarlah pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh menjawab Engkau. Kau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan firman-Mu juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami dapat diselamatkan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami boleh mengalami akan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Di mana kami dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau dengan hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu ada bersama-sama kami Tuhan. Dan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Juga untuk firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Urapi kami dan layakan kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GGPHK. Kiranya berkati Tuhan dalam keberadaannya sampai saat ini Tuhan. Bisa menjadi berkat Tuhan. Untuk setiap berkat bagi jemaat, juga berkat bagi lingkungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa menyerahkan untuk setiap yang melayani bersama-sama Tuhan, mulai dari musik sebagai gembala sidang, untuk hamba Tuhan, para majelis, kurus sekolah minggu, pengurus youth, juga untuk para aktivis dan pelayan-Mu Tuhan, juga khususnya untuk para pelayan ibadah online Tuhan pada saat ini Tuhan, yang mempersiapkan setiap ibadah online Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, bisa dengan sehati, dengan bersemangat Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, melayani Engkau Bapa dengan sehati dan sepikiran Tuhan, jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekiranya setiap
pelayanan kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dari yang lansia, mereka yang lemah tubuhnya, yang sakit Tuhan, tidak berdaya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menghibur, memberikan mereka kekuatan, pengharapan Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, tetap berikan sukacita bagi kami semua Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang tidak berdaya Tuhan. Terima kasih Bapa, jaga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu Tuhan yang bergumul akan masalah ekonomi Tuhan, pekerjaan, kiranya Kau tetap berikan iman, pengharapan, kekuatan Tuhan dari Engkau Tuhan, Kau yang akan berkati mereka Tuhan Yesus, untuk setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan, dari balita sampai dengan remaja, pemuda, semua yang mereka yang bergumul akan masalah pendidikan. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan dari kecil bisa mengenal Engkau Tuhan, tetap setia dan taat Tuhan kepada Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pos kami Tuhan di Wajok, juga untuk GPHK di Pontianak Tuhan. Berkati bisa beradaan mereka Tuhan, jadi berkat Tuhan untuk hamba Tuhan dan para majelisnya di sana Tuhan, bersama bahasa hati Tuhan dalam melayani Tuhan Yesus, sehingga setiap apa yang diperlukan Tuhan Kau tahu Tuhan, kebutuhan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memelihara setiap operasional mereka Tuhan yang dibutuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menyertai Tuhan Yesus setiap jemaat di sana juga Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal Tuhan, untuk ibadah dan perayaan Natal Tuhan yang akan dilakukan walaupun masih dalam masa-masa pandemi secara online terbatas Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengurangi esensi ucapan syukur kami Tuhan akan peringatan kelahiran Kau Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Jadi juru selamat kami ya Bapa. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan, setiap kami yang terlibat dalam acara, dalam persiapannya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan menyertai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala sesuatunya bisa berjalan lancar Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, kiranya Kau tetap memelihara, menjaga Tuhan dari pemimpinnya Tuhan, Pak Presiden, Wakil dan Kabinet dan seluruh jajarannya Tuhan, dalam melakukan tugas mereka Tuhan untuk melayani bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, juga untuk kesejahteraan para rakyatnya Tuhan. Mereka bisa memikirkannya Tuhan dalam masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, berikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, untuk para pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, politik yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan, khususnya di seluruh dunia ini Tuhan, bisa dilepaskan dari pandemi ini Tuhan, mulai vaksin yang ditemukan Tuhan, bisa menjadi jalan keluar Tuhan dari tangan-Mu Tuhan, bisa melepaskan kami dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini. Juga kami berdoa menyerahkan untuk persembahan Tuhan yang akan dikumpulkan. Berkati para jemaat-Mu Tuhan. Bila persembahan ini dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信與共的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan biarlah kekuatan daripada Tuhan menyertai kita dalam kita menjalani kehidupan minggu-minggu yang akan datang. Kita akan naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan, Engkau Gembala yang Baik. Katakan, Engkau Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
sertaku. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati apa saja yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, baik di tengah-tengah kesibukan di kantor mereka, maupun mereka yang berwirausaha, maupun mereka yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Amin.